Oke, baik teman-teman, kita mulai sesi kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat bertemu kembali. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk belajar. Semoga kita semua senantiasa diberikan kelancaran, kesehatan, dan kelancaran aktivitas di hari-hari biasanya ya. Nah, kemudian untuk sesi kedua ini, izinkan saya mungkin mulai dengan izin share screen. Oke, nah, jadi sesi kedua ini nanti kita ada dua teknis belajar. Yang pertama nanti setelah saya menjawab pertanyaan barusan terkait tugas, nanti kita belajar kurang lebih saya berikan 15 menit Anda untuk merefresh dari mata kuliah namanya itu Information System Introduction atau pengantar sistem informasi ya, atau pengenalan sistem informasi. Itu mata kuliah yang sudah saya yakin Anda sudah ambil, sudah selesai, tapi saya ingin refresh kembali ya dengan waktu yang mungkin 15 menit itu singkat ya, tapi saya rasa itu cukup untuk menjawab 5 butir pertanyaan ya. Pertanyaan itu akan menggali dan mengingatkan Anda kembali tentang pentingnya sistem informasi ya untuk kehidupan kita. Tapi sebelum itu izinkan saya menjawab. Nah, kalau mungkin teman-teman cari ya salah satu soal ya terkait elemen sistem informasi atau komponen sistem informasi, nah ini itu akan merujuk ke sistem informasi itu terbentuknya itu ada apa saja komponen penyusunnya, ya. Sistem informasi itu apapun sistemnya biasanya itu dia itu terdiri dari elemen-elemen atau komponen-komponen yang saling berkaitan. Salah satunya boleh pakai gambar ini. Jadi bahwa sistem informasi itu di dalamnya itu ada orang. Ya, orang yang terlibat dalam sistem tersebut, yang mengakses, yang menggunakan, yang terkait disebut orang. Ada juga yang menyebutnya pihak atau bagian, atau ada juga yang menyebutnya kalau bahasa Inggrisnya people ya. Enggak itu ya. Jadi sistem informasi itu pasti ada orang. Kemudian sistem informasi juga itu pasti ada komponen yang namanya prosedur. Ada yang nyebutnya SOP, atau ada juga yang menyebutnya itu bisnis proses. Itu sama aja ya mengarahnya ke sana. Kemudian elemen lain atau komponen lain adalah perangkat lunak. Lihat ya, kalau sistem informasi yang berbasis komputer, nah pasti dia itu punya sebuah perangkat lunak berbentuk aplikasi bisnis. Nah, pasti ada perangkat lunak itu ya. Apapun sistem informasinya itu pasti ada perangkat lunak. Kemudian ada juga database untuk menyimpan datanya. Ya. Jadi karena sistem informasi itu sendiri itu nanti perlu untuk media penyimpanan untuk datanya ya sebelum diolah jadi informasi. Nah, kita perlu namanya basis data. Itu pasti ada komponen dari data. Ada juga perangkat keras atau hardware ya, karena nanti misalkan setiap pemrosesnya itu menggunakan perangkat keras. Menampilkan output misalkan menggunakan perangkat keras. Menginput data ke sistem menggunakan perangkat keras. Dan terakhir kalau misalkan menggunakan teknologi jaringan, menggunakan jaringan komputer, entah itu internet kah atau itu misalkan lokal area network kah ataupun yang lain. Nah, inilah mungkin yang dikatakan elemen atau komponen SI. Nah, sehingga nanti bagaimana cara menjabarkannya? Nah, ini mudah sekali. Nah, teman-teman tinggal ambil salah satu contoh misalkan di yang kasus teman-teman mau ceritakan di video. Ceritakan elemen-elemen ini. Misal, saya berikan percontohan seperti ini. Kampus punya sistem informasi penerimaan mahasiswa baru atau sistem PMB online. Itu kan salah satu contoh sistem informasi. Nah, sekarang tinggal kenakan nih komponen sistem PMB tersebut apa saja. Pertama, misal dari sisi orang. Kita lihat nih, orang atau pihak atau bagian yang terlibat dalam proses sistem PMB online. Kita bisa tulis pertama ada calon mahasiswa atau pendaftar.
Ya, karena kalau nggak ada yang daftar, ya nggak ada sistem tersebut, nggak ada inputan datanya. Kemudian ada juga misalkan bagian admin PMB yang memverifikasi pendaftaran, yang dia mungkin merekap, mencetak laporan dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang terlibat dalam sistem PMB. Ada juga misalkan bagian keuangannya, karena bagian keuangan tersebut perlu memvalidasi pembayaran. Nah, sehingga dalam sistem PMB tersebut sudah kita bisa lihat ada komponen orang atau bagian atau pihak, yaitu ada minimal 3 pihak tadi, 3 orang tadi. Larikan ke prosedur atau proses bisnis. Nah, di proses PMB online itu kan banyak prosedur. Pertama dari mulai registrasi akun, kemudian dari mulai lagi misalkan pengisian data ya pendaftarannya, kemudian dari mulai pembayarannya, kemudian ada juga nanti testingnya, tesnya, kemudian dari sisi verifikasi berkasnya dan sebagainya. Itu adalah suatu prosedur-prosedur atau proses bisnis. Dan itu contoh spesifik untuk sistem PMB online. Atau yang lain misalkan terkait perangkat lunak. Nah, otomatis ya sistem tersebut itu kan berjalan adanya aplikasi. Misalkan kita tahu bahwa itu adalah aplikasi berbasis web ya, dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, tinggal tulis aja seperti itu. Perangkat lunaknya berupa aplikasi berbasis web. Front end-nya misalkan menggunakan HTML, CSS misalkan ya. Kemudian back end-nya menggunakan PHP. Database-nya sama. Nah, kita bisa nyebutkan database-nya menggunakan apa software-nya. Kemudian ada berapa tabel, berapa database. Itu kita bisa sebut. Pun demikian yang lainnya. Nah, itu teman-teman salah satu contoh bagaimana kita menguraikan suatu atau menggambarkan sistem informasi berdasarkan komponen penyusunnya atau berdasarkan elemen penyusunnya. Nah, tinggal disesuaikan dengan kasus masing-masing. Ada kasusnya apa? Saya yakin setiap berbeda sistem informasi contohnya akan berbeda value dari masing ini. Gak mungkin sistem informasi PMB akan sama prosedurnya dengan sistem perpustakaan. Itu pasti beda, ada yang beda. Orangnya pun pasti berbeda. Gitu ya. Makanya spesifik silakan. Secara umum semua sistem pasti punya komponen ini. Tapi isi value dari tiap masing-masing komponen itu tergantung dari contoh sistem. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Gimana? Apakah bisa dipahami atau cukup jelas? Alhamdulillah cukup jelas, Pak. Oke, sudah jelas ya. Jadi sekali lagi, itu paling tidak minimal seperti itu ya. Anda mau lebih lengkap juga silakan. Misalkan lebih detail, aplikasinya itu misalkan seperti apa arsitekturnya, jaringannya seperti apa kalau pakai jaringan, kemudian masalah hardware-nya, server dan sebagainya itu silakan. Saya yakin teman-teman bisa buat. Tergantung sekali lagi kemampuan teman-teman. Nah, balik ke sini. Nah, tujuan apa sih gitu ya? Saya memberikan tugas tersebut. Pertama saya pengen mengukur targetan capaian teman-teman. Jadi saya pengen tahu nih ya misalnya di sini nanti kelas ini itu yang targetnya A berapa orang, yang targetnya C berapa orang gitu. Sehingga nanti saya akan melihat sejauh mana effort atau usaha dari teman-teman. Kalau yang pengen nilainya C, ya mungkin effortnya biasa-biasa, ya saya mungkin ya karena nilai targetnya juga C sih gitu. Tapi kalau misalkan targetnya yang A, tapi usahanya biasa-biasa, nah mungkin saya tanya ini kayaknya kelebihan target nih. Gitu. Atau sebaliknya ya targetnya C, tapi tiap kerjaan tugas rajin, ini semangat, berarti targetnya itu terlalu rendah. Nah paling tidak dengan adanya video tersebut, saya pengen mengukur sejauh mana gitu ya teman-teman dalam mengambil mata kuliah ini seperti itu. Ya. Ditambah lagi mungkin jadikanlah itu salah satu latihan ya bagaimana teman-teman melakukan deskripsi diri. Ketika teman-teman membuat yang namanya itu personal branding ya. Nanti yang di sini ada misalkan mahasiswa ASKOM, BSKOM, CSKOM sampai ZSKOM. Itu saat nanti Anda mungkin kerja. Dan ketika Anda kerja, ya, Anda ngirim surat lamaran, Anda bikin CV dan sebagainya, ya, apakah selalu dibaca oleh yang namanya HRD? Bisa jadi mungkin dibaca sedikit, tapi kebanyakan biasanya itu adalah interview. Anda cuma dikasih waktu, silakan Anda perkenalkan diri Anda, kompetensi Anda apa, dan kenapa Anda layak menjadi
diterima kerja di perusahaan ini. Nah, makanya di sini ya saya buat itu, dan kemudian itu pun sifatnya apa ya? Video-video Anda itu tidak akan dipublikasikan, ya tidak akan menjadikan dalam tanda petik ya saya share ke publik, enggak gitu kan, karena saya paham ya. Saya termasuk juga orang yang bukan ekstrovert ya, saya itu introvert sama. Saya bukan orang yang terlalu senang misalkan tampil di publik seperti itu. Itu pun Anda makanya silakan maksimalkan aja, itu bagi lebih ke penilaian ke saya melihat sejauh mana targetan Anda dan sejauh mana Anda nanti upaya Anda seperti apa. Paling tidak dari sisi ini aja gitu. Ya, kalau Anda targetnya bagus otomatis berarti paling tidak membuat video ini pun harus kerja keras gitu. Tapi kalau targetnya ya biasa-biasa berarti ya mungkin Anda dengan mudah biasa-biasa juga. Saya kira itu menurut tugas, barangkali ada yang perlu dijelaskan lagi yang lainnya atau sudah cukup jelas? Jadi Pak, buat sekreatif mungkin ya Pak videonya? Iya, betul. Jadi buat sekreatif mungkin, misalnya gini, Pak saya sudah belajar animasi, mau dicampur sama animasi, mangga silahkan. Pak saya mau dibuat kayak apa ya, story misalkan ya, kayak kalau teman-teman Liga Film Mahasiswa suka bikin ya, ada jalan dulu bangun tidur atau apa dulu, ada narasi, ada apa openingnya, ada closingnya, mangga silahkan gitu kan. Atau mau cukup ya asal gimana aja itu mangga ya, sekali lagi. Ya, tapi paling tidak gitu ya, keseriusan Anda itu ciri Anda itu aja sih gitu. Itu ya. Jadi nggak ada ini ya, toh yang dijawab juga deskripsi diri semua pasti bisa gitu. Terus kayak pengalaman itu kan pengalaman Anda. Paling tidak kalau Anda belum pernah membuat sistem informasi atau aplikasi bisnis ya, Anda kan paling tidak pernah menggunakan. Nah, jadi nggak mungkin, Pak saya nggak bisa jawab pertanyaan nomor 2, nggak mungkin gitu. Tapi kalau saya perintahnya misalkan gini, ceritakan bagaimana Anda membuat bakso misalkan. Nah, mungkin di sini ada yang belum pernah bikin bakso kan gitu. Jadi nggak bisa cerita Pak. Tapi kalau saya ceritanya itu paling tidak Anda membuat bakso atau paling tidak memakan bakso atau beli bakso, Anda pasti gitu kan, nggak mungkin ya. Kecuali ya kalau yang emang nggak pernah makan bakso gitu. Anda bisa cerita kan mau bakso Firman, bakso apa lagi, bakso apa ya, gejrot, bakso apa lagi, banyak ya di Tasik itu. Raja bakso lah Tasik itu. Bakso cepot, bakso apapun itu. Paham ya tugasnya ya? Ada waktu ya? Yang belum Saya tapi paham Pak. yang sudah mau udah berarti. Oh mau direvisi mangga. Pak yang kemarin udah direvisi mangga. Ada waktu. Oke, kaum ibu-ibunya paham ini? Paham, Pak. Nah, itu atau jangan laki-laki semua, atau ibu-ibu. Jadi balance ya. Oke, itu ya saya tugas. Oke, nah kemudian, nah di sini sekarang di saya jam 16.01. Saya kasih waktu 15 menit ya. Nanti saya mulai lagi 16.16 berarti ya. Nah, di sini saya punya beberapa pertanyaan, definisi, sistem, klasifikasi, nilai, keuntungan, substan. Nah, saya rangkumkan dari seperti ini. Muncul di layar Anda, apa itu definisi sistem informasi? Apa itu sistem informasi versus teknologi informasi? Anda boleh ke perbedaannya, atau kaitannya, atau apapun itu silahkan, tergantung interpretasi Anda. Klasifikasi atau jenis SI, nilai manfaat dari SI, dan ada sistem owner, user, dan sistem analis. Nah, Anda refresh ini, ya boleh buka slide mata kuliah PSI, mangga, atau boleh searching di internet, mangga, atau boleh lihat-lihat buku catatan, mangga. Kemudian nanti kita ada waktu, setelah itu kita diskusi. Paling tidak minimal 3 orang menyampaikan apa yang dipahaminya, apa yang di ininya. Nanti kita bahan diskusi, sehingga dengan refreshing ini, yang merefresh ini, Anda akan paham, ingat kembali bahwa oh kita itu sedang belajar sistem informasi. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Kalau bisa Pak. Oke, bisa ya. Saya kasih waktu 15 menit ya, berarti di jam saya 16.02 sekarang. Berarti 15 menit sekarang berarti 16.17. Oke, silakan. Saya akan inikan dulu ininya, bentar saya pindahkan dulu ininya. Stop.
Oke, oke saya share jendelanya aja. Oke, muncul ya. Enggak, silakan. Bisa dimulai ya, silakan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Silakan.
Oke, saya kira waktunya sangat cukup ya, teman-teman. Oke, Bangga, silakan. Dari 5 pertanyaan tadi, silakan yang mau sharing pertama ke teman-temannya, boleh menyebutkan nama dan juga nomor berapa yang akan dicoba didiskusikan bersama teman-temannya. Silakan, Bangga. Anissa ingin mencoba nomor 1, Pak. Oke, nah, silakan. Anissa ya. Oke, silakan Anissa. Izin Pak, izin rekan. Menurut saya atau menurut pemahaman saya, sistem informasi adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu relevan, tepat waktu, dan akurat. Kemudian untuk fungsi sistem informasi mampu meningkatkan produktivitas kerja, memberikan aksesibilitas yang baik kepada pengguna, mampu menganalisa dan meminimalisir terjadinya kerugian. Terima kasih. Oke, baik. Pertama dari Anissa ya, tadi menjelaskan atau sharing ke kita terkait definisi satu sistem informasi. Jadi tadi sudah disampaikan. Paling mungkin saya izin bertanya nih ke Anissa nih ya, untuk mengukur lebih dalam pemahamannya. Bisa tidak Anissa memberikan contoh salah satu sistem informasi bebas, ya? Kemudian contoh tersebut dikenakan ke definisi yang tadi disampaikan, sehingga nanti akan lebih maksudnya kalau diimplementasikan definisi tersebut ke contoh SI ini, nah ini maksudnya seperti ini, bisa tidak? Siap Pak, izin menjawab. Oke, silakan. Contohnya sistem informasi akademik atau disi akadku. Oke. Nah, dijelaskan Pak atau gimana? Tadi definisinya apa tadi? Ini kan Anissa ngambil contohnya si akad ya, semester akademik. Ya. Tadi definisinya apa tuh? Definisinya suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi. Oke, stop dulu ya. Nah, berarti Anissa ceritakan untuk di sistem akademik, apa sih contohnya aktivitas manusia itu di sana itu? Kemudian apa sih teknologi yang digunakan untuk si akad itu? Nah, menurut saya seperti itu maksudnya. Coba silakan. Yang Anissa pahami aja. Ya, di sistem informasi akademik atau disi akadku, kita sebagai user bisa menggunakan contohnya dalam pengisian KRS. Nah, sebelum pengisian KRS, terlebih dahulu kita melakukan login, memasukkan username dan password, kemudian nanti ke bagian akademik, mengklik ke bagian akademik, dan di sana ada pengisian KRS. Namun pengisian KRS ini ada beberapa waktu, bukan ada beberapa waktu. Jadi apa ya? Jadi hanya di waktu-waktu tertentu saja seperti itu. Nah, jadi aktivitas manusianya ya mengontrak KRS Pak. Oke. Seperti Itu kan apa baru Pak? satu ya. Sedangkan si akad itu kan banyak ya Anissa ya. Nah, saran saya satu kan pengisian KRS. Terus ada proses apa lagi nih di si akad itu sebenarnya selain KRS? Kalau misalkan kita ingin mengetahui daftar hadir, kemudian jadwal pelajaran, kemudian IP atau IPK, ada transkrip nilainya kan, kemudian KRS, bukan KRS apa? SKS.
Oke, cukup untuk Kemudian proses ya. Saya kira untuk eh, proses cukup ya, karena kan itu menyangkut betul ya. Saya share lagi ke yang lain bahwa di sistem itu terdiri dari proses. Ingat tadi komponen ya. Komponen sistem itu akan ada namanya prosedur atau proses. Betul disiakan ada proses KRS, proses penginputan nilai, proses penjadwalan, proses misalkan registrasi dan apapun itu ya banyak ya. Nah, itu terkait dengan proses ya atau prosedur kerja atau apapun namanya lah, tergantung definisinya. Satu lagi nih saya ingin tanya. Nah, sekarang terkait teknologi yang digunakan oleh si Akan. Kira-kira yang dipahami oleh Anissa apa sih gitu? Karena teknologi yang di sana itu sesuai definisi tadi ya gitu. Mau mencoba ataukah pas gitu kan? bentar Pak, teknologi yang ada di si akadku gitu Pak maksudnya. Ya, nah, sedangkan itu kan sistem ya. Tadi sistem itu kan dia punya komponen gitu. Komponen itu kan ya salah satunya teknologi. Cuman kalau di yang gambar saya tadi itu kan langsung dipecah-pecah gitu ya. Teknologi informasi kan itu ada software, hardware, database, jaringan. Nah, maksudnya itu kenakan ke sana gitu. Kira-kira yang Anissa ketahui sih akan itu apa aja sih komponennya gitu. Komponennya mungkin basis data gitu. Masuk gak Pak? Ya pastilah ya, cuma maksudnya basis datanya kira-kira yang Anissa pahami nih, yang lebih teknis itu kira-kira itu database-nya itu ada di server ataukah database-nya itu seperti apa gitu kan. Yang semungkin Anissa pernah belajar pemrograman, belajar database, sehingga paling tidak ya, kenapa Anissa kesulitan? Ya karena Anissa itu kan bukan pembuat sistemnya, Anissa hanya menggunakan sistem gitu kan ya. Tapi kalau nanyanya yang ke Pak Cepi yang buat sistemnya, atau ke saya ya, yang merancang sistemnya, saya bisa jawab seperti itu. Tapi paling tidak ini gambaran bagi teman-teman juga yang lain, seperti itulah kurang lebihnya, mengkorelasikan antara definisi dengan contoh tadi kasus. Jadi nggak cukup ya kalau bagi saya itu SI itu apa sih gitu kan. Nah, saya lebih senang itu berikan contoh, kemudian definisi tadi dikenakan gitu. Itu ya Anissa ya. Baik Pak. Oke, oke, tadi udah cukup bagus ya. Saya beri aplaus untuk Anissa, tadi udah memahami, kurang lebihnya tinggal dilengkapi saja. Ya, diperdalam aja. Semakin Anda mempelajarinya, itu pun bisa dilakukan di kasus yang lain. Misalkan gini, Pak, ada sistem misalkan apa Pak? Misalkan saya punya paman itu punya toko. Tokonya itu punya sistem penjualan, sistem informasi penjualan di kasir gitu kan. Nah, itu kita bisa nggak kenakan definisi tadi? Harusnya bisa. Oke, terima kasih untuk yang pertama ya, untuk definisi, untuk Anissa Ayu ya. Oke, next, mangga, silakan yang lain. Masih ada 4 soal, mangga. Siapa? Silakan, saya beri kesempatan dari 31 orang. Ayo, nggak ada, masa nggak ada? Kelas yang tadi juga rame, so yang ini Izin Pak, saya Pak, boleh. boleh, mangga, silakan. Siapa namanya? Saya Indra Maulana Pak. Oh, Ida Maulana. Oke, Yang silakan. terakhir Pak, sistem owner, sistem analis, sama sistem user. Oh, Indra mau yang nomor terakhir, mangga, silakan Indra. Untuk yang ketiga ini merupakan stakeholder ya Pak dari sistem informasi, di mana sistem owner ini merupakan pemilik sistem. Biasanya itu berupa tingkat manajemen yang tinggi, seperti sponsor SEC sendiri maupun advokat eksekutifnya. Nah, di sini dia bertanggung jawab atas pendanaan suatu sistem informasi, kemudian dalam perawatan dan pengembangannya. Oke. Kemudian untuk sistem user di sini ialah pelanggan sendiri atau penggunanya sendiri dari sistem informasi. Mayoritas pekerjaan informasi diseberangi sistem informasi. Cenderung di sini dia tidak mengacukan biaya dan keuntungan sistem. Kemudian untuk sistem analis
dia adalah yang mempelajari masalah dan kebutuhan sebuah organisasi tersebut, di mana untuk menentukan bagaimana orang atau data, proses, dan teknologi tersebut dicapai untuk kemajuan bisnisnya itu tersendiri, Pak. Oke. Dan ketiganya Terus? itu ada saling keterkaitan, Pak. Oke. Cukup? Cukup, Pak. Nah, oke, itu dari sisi definisi atau kurang lebihnya gambaran terkait. Nah, saya lebih senang sama dengan Anissa tadi. Indra Maulana ambil salah satu contoh sistem informasi. Boleh yang tadi tentang siakan mangga, atau yang lain sistem informasi apapun mangga. Kemudian kenakan tadi ada definisi owner system. Tadi owner system itu pemilik sistem informasi. Nah, berarti kalau untuk sistem ini pemiliknya adalah ini. Nah, kan gitu ya. User artinya ini. Nah, berarti untuk sistem ini usernya adalah ini karena ini. Nah, seperti itu saya. Coba silakan Indra. Sistemnya bebas, yang Indra pahami aja. Studi kasusnya yaitu dari sistem toko online Shopee aja boleh, Pak. Oke, mangga silakan. Di sini pemiliknya ya pembuat tersendiri dari Shopee itu sendiri mungkin, Pak. Oke. Kemudian untuk penggunanya, kita juga sebagai pengguna bisa untuk membeli barang maupun jasa dari aplikasi tersebut. Kemudian untuk sistem analisnya, ya gabungan dari pembuat sama pengembang tersebut, Pak. Mungkin gitu, Pak. Oke, ya, terima kasih ya. Oke, itu contohnya bagus lah ya. Saya kira udah paham. Nah, sekarang nih saya lempar, tapi selain Indra ya, selain Indra dengan Anissa lah ya. Bisa nih, sistem yang barusan owner, kemudian user, sistem analis. Misalkan nih, saya kenakan ke sistem akademik di STIMIK Tasik. Kira-kira mau seperti apa membedakan siapa ownernya, siapa usernya, gitu kan? Kira-kira siapa yang bisa di sini menjawab itu? Kalau misalkan di kuis itu seperti itu. Kalau matematika mah diketahui X itu adalah sistem informasi akademik di STIMIK Tasikmalaya. Pertanyaannya, misalkan itu, maka Y, jika misalkan dia tersebut adalah owner, siapa ownernya gitu misalnya. Mangga. Saya Pak Irfan Pojunugra mencoba menjawab. Oke, siapa namanya itu? Irfan Pak, Irfan Pojunugraha. Itu mana namanya itu? Tadi Pak lebat-lebat email Pak, rusuh. Nah, oke, nanti di sini nilai, nanti saya nilainya Irfan Skue ya, nanti nggak ada nilainya gitu ya. Lebat email Pak tadi rusuh. Oke, silakan gimana Irfan? Ya, jadi kalau menurut saya untuk sistem owner itu sendiri jelas mungkinnya Pak pemiliknya yaitu STIMIK Tasikmalaya ya sebagai lembaga. Lalu untuk sistem analisnya yaitu ya yang pengembangnya mungkin Bapak, Pak Cepi dan rekan-rekan yang mengembangkan teknologi tersebut. Lalu untuk usernya sendiri itu seperti dosen, staf STIMIK dan mungkin mahasiswa itu sendiri. Ya mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Tambahin lagi ya. Nanti ada satu sesi sebenarnya. User itu ada internal, ada eksternal. Oke lah. Kalau internal itu berarti pegawai STIMIK ya, karena yang eksternal berarti yang di luar dari STIMIK. Nah, nanti tambahin kayak perdalam misalkan karena akademik ini kaitan dengan prodi, oh berarti bagian prodi. Nah, di akademik itu juga ada proses BAK, oh berarti ada BAK. Ini perdalam nanti ya. Oke, bagus ya. Ya baik Pak. Nah, yang lain gimana? Ada gambaran nggak mengenai owner gitu ketika dikaitkan dengan contoh, sehingga nanti teman-teman kalau kuis jangan kaget kalau soalnya seperti itu ya. Jadi jangan harap kuis di saya itu banyaknya pilihan ganda gitu. Misal gini ya, sekumpulan komponen yang saling terkait antara proses kerja, teknologi, manusia, dan lain-lain adalah definisi A, sistem informasi, B, teknologi informasi, C, misalkan komputer, D, saya jarang ya bikin yang seperti itu. Itu ya, kalaupun ada kuis, ya isi. Itu ya, jadi silakan lah ya, kita diskusi seperti ini sehingga mudah-mudahan merefresh kembali apa yang harus dipelajari. Satu lagi ya, seorang lagi, silakan, mangga. Tadi ada 3 soal yang belum kejawab. Siapa yang mau sharing ya di 3 soal yang lain? Selain soal nomor 1 sampai nomor 5. Mangga, siapa? Saya Pak Irfan Pak untuk soal nomor 2.
Nomor 2, mangga silakan dari Pak. Ya tentang apa itu SI versus teknologi informasi, Pak. Eh, Saya mulai dulu dari SI ya, Pak. SI secara singkat bisa dikatakan bahwa sistem informasi itu adalah suatu sistem yang menghubungkan antara aktivitas mahasiswa dengan teknologi informasi. Nah, dari penjelasan yang sudah Anissa paparkan sebelumnya, bisa kita ambil 4 komponen mungkin ya Pak yang ada dalam SI itu sendiri, yaitu orang, proses algoritmik, data, dan juga teknologi yang digunakan. Nah, contoh SI seperti yang sudah Anissa paparkan sebelumnya menggunakan si AKAD, yaitu untuk orangnya mungkin mahasiswa yang ingin menggunakan teknologi KRS ya Pak yang ada di si AKAD. Nah, lalu proses algoritmiknya itu sendiri untuk mengakses teknologi KRS itu mungkin mahasiswa harus mulai dari login menggunakan NIM masing-masing dan juga password, lalu masuk ke akademik yang di sana nanti ada pengisian KRS atau cek KRS mungkin ya Pak tergantung penamaan fitur tersebut. Lalu data yang diolah itu sendiri tentu saja data KRS sendiri dan juga data mahasiswa yang digunakan untuk login, dan teknologi yang digunakan ya tadi teknologi si AKAD. Nah, lalu bedanya teknologi informasi dan bukan teknologi informasi tapi sistem informasi dan teknologi informasi, yaitu sekarang teknologi informasi bisa dikatakan apa ya, istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi. Contohnya seperti tadi si AKAD atau mungkin video, audio. Ya, jadi segala bentuk teknologi yang digunakan untuk membantu manusia dalam memanajemen aktivitas sehari-harinya itu bisa dikatakan teknologi informasi. Nah, mungkin segitu saja sih Pak dari saya. Terima kasih. oke, terima kasih ya untuk Irfan sudah menceritakan apa itu informasi, apa itu teknologi informasi. Mangga silakan yang lain, saya kasih kesempatan barangkali ada yang punya pendapat apakah itu sama atau itu berbeda terkait paling tidak ya kaitan antara sistem informasi atau teknologi informasi. Kalau ada kaitannya. Kalau misalkan tidak ada kaitannya, kalau itu hal yang berbeda, apa itu perbedaannya? Seperti itu ya. Mangga silakan. Adakah? Atau yang dipaparkan oleh Irfan sudah cukup jelas? Pak, saya izin menjawab. Oke, mangga. Siapa itu namanya? Alfi, Pak. Alpi. Oke, Alpi. Mangga silakan Alpi. Dari pengertiannya dulu ya, Pak. Nah, oke. Sistem informasi yaitu sistem terintegrasi yang dapat menyediakan informasi yang berguna untuk penggunanya. Sedangkan teknologi informasi yaitu hasil rekayasa manusia pada proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima. Intinya yaitu sistem informasi lebih mengacu kepada sistem yang menyediakan informasi untuk pengguna. Sedangkan teknologi informasi yaitu alatnya. Contohnya M-Banking, Pak. Owner dari M-Banking yaitu para itu Pak apa namanya? Para pekerja dari bank sendiri, sedangkan usernya pengguna dari bank itu sendiri. Contoh ya Pak, seperti itu pemahaman saya. Oke, terima kasih untuk Alpi ya. Mungkin saya koreksi sedikit ya, kalau owner itu pemilik sistem, kalau pemilik sih tetap ya. Pemilik itu berarti kalau di korporat berarti jajaran manajemen, seperti itu ya. Tapi kalau user, tadi saya katakan user internal berarti pegawai banknya, dari level-levelnya ya bisa
mulai dari kasir, mulai dari teller dan sebagainya. Kalau eksternalnya berarti adalah konsumen selaku penggunanya. Ya baik, apa yang disampaikan Irfan dan juga Alpi, kita bisa dapat beberapa pemahaman bahwa sistem informasi teknologi informasi itu dua hal yang sebenarnya itu kalau dibilang sama enggak, ya. Dan kalaupun dibilang berbeda, emang ada perbedaannya. Tapi satu sama lain itu saling mensupport. Nah, kalau yang saya pahami ya, misalkan seperti ini ya. Mungkin kita konteksnya apa yang disampaikan oleh Irfan dan Alfi itu mungkin di konteks di era sekarang. Ketika sistem informasi itu semua sudah berbasis komputer. Ya, jadi teknologi informasi di sana itu sangat jauh dominan, kelihatan sekali. Jadi seolah-olah hampir sama ya, dan hampir pasti gitu. Kalau ada SI pasti ada TI. Nah, saya ambil contoh teman-teman mungkin saya begini. Jauh sebelum muncul teknologi komputer, apalagi teknologi internet. Internet itu kan sebuah produk teknologi. Komputer dengan internet duluan komputer, baru ada internet. Itu seperti itu ya. Apalagi teknologi di sini berkembang kan, mulai istilah mobile programming itu kan baru-baru, dulu nggak ada. Web juga mungkin tahun berapa, dulu tuh masih desktop. Nah, sebelum desktop, teknologi itu adalah teknologi manual. Makanya dulu definisi SI itu adalah sekumpulan komponen dari manusia, proses, dan teknologi. Nah, teknologi di sini berarti kan global ya. Teknologi, nah ada teknologi informasi di dalamnya. Sistem itu kan lebih luas, ada sistem informasi. Ada teknologi informasi. Jadi dulu kalau misalkan orang berbicara, oh sistem informasinya ini masih manual. Betul, dulu masih ada, bahkan masih banyak. Jadi sistem pencatatan yang misalkan pakai buku, ke kertas gitu kan dan sebagainya itu tetap dikatakan sistem informasi walaupun berbasis manual. Tapi di sana ada proses sama ya, ketika daftar dicatat ke buku, ke kertas. Ketika selesai transaksi dikasih bukti pembayaran ke kertas. Nah, kertasnya, pensil dan sebagainya itu adalah bagian dari teknologi. Tapi bukan IT. Untuk sistem informasi yang lama ya gitu. Tapi kan betul bahwa teknologi berkembang, salah satunya muncul teknologi informasi, ada komputer, ada internet. Makanya bayangkan oleh Anda ya, waktu saya kuliah dulu 2005, itu jangan diharapkan ada sistem informasi berbasis web, sudah banyak, itu masih jarang. Apalagi berbasis online internet. Dulu aplikasi-aplikasi masih berbasis desktop. Muncullah teknologi web, internet, baru ada sistem berbasis online. Itu ya. Nah, jadi teknologi di sini itulah yang berkembangnya, betul. Teknologi berkembang, otomatis akan merujuk ke sistemnya pun ikut berkembang. Nggak bakal ada sistem informasi online kalau nggak ada internet. Ini kejadian gitu, waktu belum apa, lihat aja waktu tahun 2004 ke bawah di Indonesia. Itu warnet dulu masih, kalau Anda lihat ke sejarah teknologi informasi ya, mungkin dulu pernah mendengar istilah Telkomnet instan. Itu nggak ada istilah speedy atau lagi misalkan kayak sekarang, Biznet dan sebagainya. Produk-produk kayak seluler pun menghasilkan internet itu tahun-tahun baru-baru ke sini. Nah, artinya berbicara teknologi informasi adalah berbicara sejarah teknologi. Buka lagi mata kuliah PTI. Itu ya. Jadi sistem informasi bisa nggak tanpa IT? Bisa, tapi sistemnya berbasis manual. Tapi sistem berbasis teknologi informasi yang seperti apa? Yang berbasis komputer plus mungkin teknologi-teknologi selanjutnya. Ya. Kayak sekarang betul yang dicontohkan oleh Alpi barusan, M-Banking. Atau bahkan sekarang muncul istilahnya apa itu? Digital money atau digital payment atau nyebutnya itu fintech dan sebagainya. Ya, dulu walaupun ada aplikasi berbasis komputer di mana di kasir ya, misalkan di kasir sudah ada aplikasi berbasis komputer. Artinya udah ada teknologi informasi ya. Tapi dulu pembayaran misalkan saya ambil contoh, masih cash sekarang. Orang bayar masih cash. Nah, muncullah teknologi pembayaran berbasis IT. Entah itu pakai kartu debit, kartu kredit, bahkan sekarang bisa pakai yang payment tadi ya, yang digital money misalkan yang ShopeePay dan sebagainya. Itu kan teknologinya berkembang, teman-teman. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya tambahan dari saya ya. Jadi yang disampaikan Irfan itu betul. Sampaikan Api itu betul. Tapi kalau teman-teman bisa melihat ya sejarah dari SI dan TI lebih jauh, karena apa? Sekali lagi mata kuliah APSI bukan mata kuliah teknis kayak pemrograman enggak. Kita berbicara masalah bisa jadi sejarah. Gitu kan? Jadi kalau misalkan melihat teman-teman kayak di STEMIC aja lah.
kita kan pembayaran masih transfer antar bank. Kan gitu. Mungkin di tempat lain kalau bayar kuliah langsung sudah misalkan kita bisa mau pakai GoPay juga bisa lah misalnya dan sebagainya. Karena ada teknologi di sana gitu. Seperti itu ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Mudah-mudahan antara kaitan antara teknologi dengan SI. Teknologi akan menunjang SI, apalagi di era sekarang. Sistem absensi dulu apa? Kertas. Teknologinya kertas, alat buku, alat tulis. Kemudian setelah itu ada teknologi absensinya itu berbasis ke program. Kita bisa apa? Bisa input, diklik-klik di tombol keyboard. Teknologinya keyboard dan sebagainya. Mouse ya, di data. Muncul teknologi apa? Fingerprint kan? Pakai fingerprint. Scanner ya misalkan. Muncul lagi nanti face recognition, nanti pakai wajah kita absensi. Ya. Dan mungkin nanti kedepannya muncul teknologi-teknologi yang lain. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, kurang lebihnya gitu ya. Jadi nanti teman-teman perdalam lagi silakan ya. Bahwa teknologi itu betul, teknologi akan mendrive sistem informasi. Sistem informasi yang lebih canggih itu karena teknologinya yang canggih. Tapi ada konsekuensi, ingat ya, kalau rumus dalam SI, apakah kita bikin sistem itu harus canggih? Ingat, kecanggihan akan berbanding lurus dengan cost atau biaya. Ya, apakah sistem kita itu misalkan nih, absensi, apakah harus pakai face recognition, jadi scan langsung wajah kayak apa, kayak face recognition gitu ya, ataukah cukup pakai fingerprint, ataukah harus pakai biasa diklik aja di tombol misalnya. Itu nanti kita berpikir sebagai seorang analis, karena harus membalancekan antara biaya, kecanggihan teknologi, kemudahan, security dan sebagainya. Tapi di sini kaitannya bahwa SI berkembang karena teknologi informasi. Ya, semakin TI-nya canggih, SI-nya pun akan semakin canggih. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan ada gambaran sharing dari saya. Ya paling tidak teman-teman dapat perspektif baru lah. Dan silahkan gali terus ya. Buka-buka lagi, saya yakin itu sudah dipelajari di mata kuliah pengenalan SI sebelumnya. Mungkin baca-baca kembali buku-buku terkait sistem informasi. Oke, nah sebenarnya masih ada apa lagi? 2 lagi ya, jenis atau klasifikasi SI. Silakan itu baca, itu penting. Karena di sekeliling kita itu kalau kayak contoh si akad, perpus, e-commerce, itu contoh-contoh sistem informasi ya. Tapi kalau dikaitkan dengan klasifikasi nanti itu bisa diklasifikasikan. Kedua, apalagi dengan benefit atau manfaat. Nah, contoh sekarang nih, sekarang musim-musim tes CPNS berbasis sistem online, CAT. Ujian nasional berbasis CAT. Kenapa? Kan gitu pertanyaannya. Pasti di sana ada manfaat yang didapatkan dibandingkan dengan sistem dulu yang masih berbasis kertas misalkan. Nah, nanti pikirkan itu kaitan dengan manfaat. Ya, pasti ada manfaat, benefit yang bisa didapatkan. Saya yakin itu. Tapi udah sekilas disampaikan di definisi oleh Anissa kalau nggak salah ya, atau Indra tadi, saya lupa lagi. Teman-teman, nah menyangkut hal tadi ya, sekali lagi ada pertanyaan nggak terkait 5 pertanyaan tadi kira-kira? 5 yang harus teman-teman. Saya Pak, izin tanya Pak. Enggak, silakan, Dias. Kan kalau SI tanpa TI bisa pakai manual. Nah, kalau Ya. TI tanpa SI bagaimana Pak? Kalau TI tanpa SI ya teknologinya aja gitu. Misal gini, apakah teknologi informasi misalkan gini, telepon, smartphone, ya, dia punya smartphone ya, telepon pintar ya. Ada. Nah, selama ini apakah smartphone itu hanya menunjang sistem informasi menurut dia? Tidak Pak. Nah, misalkan gini, kalau dia memanfaatkan smartphone untuk misalkan kayak sekarang, misalkan lihat si akad pakai smartphone, artinya si alat tersebut, handphone tadi, smartphone dia tersebut kan dipakai untuk apa? Buka aplikasi webnya, web streaming, web si akad. Berarti sedang dipakai sebagai alat untuk menggunakan sistem informasi atau dipakai untuk ujian online, gitu ya. Ujian online buka scale, ujian di sana, berarti itu dimanfaatkan si teknologi informasi itu untuk sistem informasi. Tapi dia kan bisa misalkan pakai handphone misalkan untuk apa? Untuk misalkan untuk telepon, untuk misalkan browsing, untuk apapun yang sebenarnya itu nggak ada kaitan dengan sistem informasi. Itu mah untuk alat bantu aja.
Alat bantu telepon yang harusnya dia kalau mau nanya kabar si dia ya harus datang langsung ke rumahnya, sekarang mah bisa nelpon kan gitu kan? Iya, Pak. Nah, itu kan hanya alat aja gitu. Ya. Jadi bisa gitu. Kalau TI saja, teknologi saja misalkan tidak selalu bahwa teknologi itu pasti untuk sistem informasi. Tapi yang dikatakan teknologi untuk informasi itu ketika si alat tersebut itu dipakai gitu. Itu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, oke gitu. Kayak dia punya apa lagi? Punya monitor misalkan. Monitor buat apa? Kalau monitornya dipakai nonton TV ya nggak jadi sistem informasi. Tapi kalau monitor tersebut dibuka untuk misalkan menggunakan antar muka misalkan kayak sistem penjualan dipakai untuk jual beli kan pakai aplikasi. Nah, berarti digunakan teknologi tersebut gitu. Seperti itu. Ya, karena teknologi informasi kan tidak hanya komputer kan, ada apa lagi, ada radio, ada apa dan sebagainya. Nah, tergantung konteksnya tadi pemanfaatan. Itu paling mudah-mudahan bisa menjawab ya, Dias ya. Iya, Pak. Oke. Mangga yang lainnya, silakan. Saya Pak Irfan Pak izin bertanya Pak. Mangga Pak Irfan, silakan. Nah ini untuk teknologi informasi itu sendiri kan ada salah satu komponen yaitu orang ya Pak. Nah jika orang ini nilainya diganti dengan robot, apakah akan tetap jadi teknologi informasi atau teknologi informasi apakah akan tetap jadi sistem informasi atau cuman teknologi informasi aja Pak jadinya? Sebentar. Terima kasih Pak. Teknologi informasi itu salah satu komponen salah satu identitas itu apa? Orang. Iya ada orang kapan Pak jadinya kan dari tadi definisinya menghubungkan aktivitas manusia dengan teknologi informasi kan Pak dalam definisi tertera seperti itu Pak. Tapi sistem informasi itu. Informasi itu kan komponen itu orang gitu kan. Ya, iya, nah kita kan bisa disebut komponen ya kan Pak. Orang itu kan berarti Pak. Nah, jika salah satu komponennya orang itu maksud saya diganti dengan robot kan banyak ya Pak sekarang Pak yang tadinya pekerjaan untuk mengelola suatu hal yang tadinya sama manusia digantikan dengan robot. Nah, jika jadi robot nih Pak, apakah masih bisa dibilang sistem informasi atau cuman teknologi informasi aja Pak jadinya? Atau ada bahasa tersendiri gitu untuk mendeskripsikan hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, ini pertanyaannya bagus nih, menarik nih. Nah ini tergantung konteksnya sih ya misalkan. Misalkan gini, kalau definisi sistem sih ya jelas sama ya, gabungan dari proses, orang, teknologi dan sebagainya. Nah mungkin robot di sana itu masuknya ke kategori teknologinya gitu. Robot itu teknologi gitu. Cuman dia menggantikan orang tersebut. Tapi apakah orang tersebut itu akan habis gitu kan? Akan habis betul-betul misalkan ya. Misalkan tadi ya, ada satu sistem informasi orangnya atau pihaknya itu orang bagiannya itu misalnya ada 5 bagian atau 5 orang yang berbeda ya, yang punya tugas berbeda. Apakah kelimaan-kelimaannya itu akan habis digantikan oleh robot-robot semua gitu? Kalau misalkan 3 jadi robot, berarti kan masih ada kedua. Definisi tetap kan, sekumpulan orang, proses dan teknologi. Nah, yang 3-nya ini mungkin jadi masuk ke teknologi informasi yaitu sebagai robot gitu. Tapi kalau semuanya saya harus tahu ya sistem apa yang akan tergantikan semuanya oleh robot gitu misalkan seperti itu. Karena pasti ada misalkan gini, sistem berbasis apa ya contohnya. Kita harus nyari contoh sistem misalkan gini. Sistem akademik misalkan atau di sistem akademik misalkan. Misalkan apa yang bisa digantikan oleh robot kan seperti itu. Ya, atau di sistem misalkan apa ya? Nanti cari atau Irfan punya pandangan contoh misalkan sistem apa yang digantikan oleh robot misalkan. Contohnya. Ya, seperti ada apa sih namanya? Sistem memasak kan kata Bapak dulu. Oke. Ya, memasak kalau nggak salah. Jadi misalkan gini di restoran ya. Nah, selama ini kan di restoran misalkan gitu ya. Bisa kita buat bayangin sama teman-teman ya. Ke restoran itu kan mau pesan makanan gitu kan gitu ya. Nanti yang bikin makanan itu dulu itu kan koki ya. Sekarang diganti oleh robot gitu kan. Betul. Sistem reservasi, self reservation misalkan.
Oke lah, Ya Pak. si kokinya betul diganti oleh robot. Nanti apapun yang diperintahkan dimasak oleh robot, keluar. Tapi pertanyaan saya, nah yang pesan makanannya siapa? Robot atau manusia kan gitu? Nah yang pesan makanan kan tetap saya yakin pasti manusia gitu. Nah karena manusia ini adalah sebagai user, tadi ingat ya bahwa user itu ada internal, eksternal. Oke lah, koki tadi itu user internal. Dia digantikan jadi robot, jadi teknologi. Nah, tapi kan yang mesennya adalah user eksternal, tetap saya siapa? Irfan mesen. Mungkin Irfan mesennya kalau dulu ke kasir ya. Kasir bilang, "Hey, pesen ini." Sekarang Irfan berhubungan dengan mesin alat, misalkan dengan apa itu? Tab atau komputer layar sentuh misalkan ya, layarnya misalkan. Pesan misalkan nasgor atau chicken apa proses nanti kebaca oleh masuk ke layar ke sistem ngirim ke robot, robot masak, lalu robot nganterin. Tapi kan Irfannya tetap manusia gitu. Ya, jadi tetap definisinya tadi sistem masih sama, sekumpulan proses, orangnya paling tidak ya konsumennya gitu. Dan teknologi di dalamnya, teknologi apa? Ada hardware-nya, touchscreen-nya, ada aplikasinya, database-nya, ada robot-robotnya, robot memasaknya mungkin, robot pembayarannya mungkin, kalau yang bayar mungkin ke kasir, nanti ngangsulannya keluar kayak mesin ATM misalkan gitu ya. Tapi kan tetap yang mesennya Irfan sebagai manusia. Jadi masih ada unsur manusianya, nggak bakal hilang menurut saya gitu ya sampai saat ini. Karena kitanya manusia gitu. Ya karena sistem dibuat oleh manusia untuk manusia gitu. Sehingga pasti unsur manusianya tetap paling tidak ada. Ya baik Pak, sudah mengerti Pak. Kalau Terima kasih. si orang tadi si koki betul, koki bisa digantikan. Kasir pembayaran sekarang, mohon maaf nih ya. Karena ATM aja udah bisa ya gitu. Sekarang nih lihat coba Anda. Pertumbuhan dengan nih perbankan misalkan. Orang sudah mobile banking, orang jarang ke bank. Sekarang mungkin orang paling tidak misalkan mau transfer uang misalkan ada mesin yang bisa store uang ke alat ya ke mesin itu teknologinya gitu ya, ke mesin ATM itu ya bisa ke sana. Pembayaran transfer mungkin paling ada keluhan akun kan nggak mungkin ke robot sekarang. Kalau misalkan Pak saya gangguan telepon ya ke manusia lagi, nanti diprogram. Jadi tetap definisi SI nggak bakal berubah, tetap sekumpulan proses, orang, teknologi dan sebagainya ya. Nah mungkin orangnya akan berkurang betul, tapi nggak akan habis. Paling tidak siapa? Konsumen sebagai manusianya pasti ada. Dari penjelasan Bapak berarti untuk pengkategorian user tadi yang kata Bapak kalau bisa user itu ada eksternal dan internal, berarti user eksternal sendiri punya nilai mutlak ya Pak, bahwa user eksternal akan selalu ya orang gitu, manusia. Iya, Berarti user gitu eksternal ya, Pak? pasti orang manusia Pak. Karena kan robot nggak mungkin, misalnya robot beli makan, robot pakai siakan nggak mungkin Pak. Itu nggak. Kita misalkan gini, sistem informasi akademik pasti user eksternal itu manusia, mahasiswa gitu. Ya Pak ya. Nah, silahkan aja dikaji coba, karena ini kembali ke fitrahnya bahwa sistem informasi itu buatan manusia untuk manusia gitu. Kalau sistem ini di streaming dipasang streaming, nah streaming itu kan siapa? Komponen yang kuliah di streaming itu kan pasti mahasiswa, yang ngajarnya dosen. Nah kalau mahasiswa itu pasti akan selalu ada, karena kalau nggak akan ada streaming kalau nggak ada mahasiswa. Nggak bakal ada restoran kalau nggak ada apa itu konsumen atau pelanggan. Nggak bakal ada rumah sakit kalau nggak ada pasien gitu kan. Hanya mungkin peran-peran yang lain bisa nggak digantikan, bisa aja gitu. Kayak dokter digantikan dengan sistem pakar ya. Jadi kalau misalkan nih pasien sakit datang ke rumah sakit canggih, nanti ada pertanyaan dijawab, Anda sakit flu? Oh iya, klik ya. Sakit ini muncul aja, nanti jadi obat. Tapi si pasiennya pasti ada gitu. Ya Pak. Ya, kurang lebihnya gitu. Enggak, yang lainnya gimana? Bisa dipahami? Ya, silakan yang lainnya barangkali. Mudah-mudahan bisa dipahami. Makanya nah, sekarang tantangannya, Pak, bisa nggak kita bikin robot kan gitu. Nah, RPA itu sebenarnya bisa mempelajari ke sana, tapi rekayasanya bukan rekayasa ke aplikasi bisnis, karena ini berkaitan dengan apa? Robot itu berkaitan dengan controller, IoT dan sebagainya gitu kan. Jadi kita nggak spesifik ke sana ya di informatika ya gitu. Mungkin di teknik komputer lah ya yang lebih ke sana. Karena sistem yang dibuat itu gimana caranya dia bisa mengatasi misalkan
namanya itu sistem embedded system lah seperti itu ya, yang betul-betul dipasang di sana supaya robot nggak salah, jangan sampai salah gitu. Ya apalagi kan untuk proses yang kompleks, misalkan gini, bayangin Anda, robot harus masak, otomatis kan harus ada bahannya, harus ada alatnya, kan ada bahan lah, paling tidak bahan kan harus masuk. Nah masalahnya yang masukkan bahan dan sebagainya itu apakah robot bisa belajar, berarti nanti pakai teknologi AI, artificial intelligence. Robot bisa membedakan, harus masukkan misalkan telur 3 biji, bawang 2 biji, tapi kan apakah robotnya bisa ngupas bawang? Jangan-jangan tetap manusia yang ngupasnya gitu. Tapi nanti disimpan ke alat robot nanti memilah-milah gitu. Tetap saya yakin unsur manusia itu nggak bakal hilang. Ya, seperti itu. Gimana Irfan, ada gambaran? Iya Pak, sudah Pak. Enggak, silakan. Terus ya bagus ya, silakan Anda berpikir. Sekarang wah udah kompleks banget ya, sekali lagi udah kompleks banget gitu kan, dan tantangan bagi kita semua lah itu untuk belajar. Yang lainnya mangga, barangkali ada lagi untuk yang 5 tadi. Kalau tidak ada, saya izin share screen kurang lebih 5 menit ya. Nggak banyak, hanya 3 slide ya. Ini yang melanjutkan, dan ini mungkin bahasan dari selain diskusi tadi, saya punya kewajiban satu bahasan yang harus dibahas. Ini terkait yang namanya sistem life cycle, SLC. Jadi ada SDLC, System Development Life Cycle. Ini ada sistem life cycle. Sistem di sini merujuk ke information system ya, sistem informasi. Definisinya adalah sistem life cycle itu adalah pemfaktoran atau pembagian umur hidup ya, atau daur hidup sebuah sistem informasi, yang mana dia itu akan dibagi ke dalam 2 tahap atau 2 bagian. Yang pertama adalah pengembangan sistem, yang kedua adalah operasi dan perawatan sistem. Jadi pembagian 2 tadi, pertama ketika sistem itu belum ada, kita bangun sistem tersebut. Dibangunnya dengan apa? Nanti kita dengan punya metodologi, punya tahapan, punya cara dan sebagainya. Kemudian setelah dibangun ya di testing ya udah oke, lewat fase testing kita deploy ya, atau kita instalasi ya, pasang atau kita deploy ya kalau sifatnya produk-produk berbasis internet ya. Kemudian kita gunakan sistem tersebut dan juga kita rawat. Selama digunakan ya kita rawat sistemnya. Kemudian pada akhirnya pada suatu saat sistem yang sudah kita gunakan tadi kita perlu pengembangan ulang. Karena apa? Nanti banyak minggu depan kita bahas. Misalkan karena ada masalah baru, atau ada tantangan baru, atau ada kesempatan baru, sehingga kita harus kembangkan ulang sistemnya. Dikembangkan kembali di sistem baru, kemudian setelah dikembangkan, diuji, pakai lagi. Terus aja seperti itu, makanya disebut dengan life cycle atau siklus gitu. Kita lihat nih seperti ini. Ya, perhatikan gambar di sini. Yang kiri adalah tahap pengembangan sistem, ini tahap operation system. Makanya sebenarnya kalau teman-teman yang kuliah di jurusan sistem informasi ya, bukan di informatika di kita ya, di informasi, selain dari IS development, nah ini ya pengembangan sistem, ada juga IS operation atau IS maintenance. Ya, karena proses pengembangan sistem ada timnya, tim pengembang sistem. Ada juga tim operasional sistem. Nah, kalau pengembangan sistem, dia menggunakan metodologi bagaimana ngebangun sistem informasi yang bagus. Sesuai metodologi, ada tahapannya, diikuti sesuai kebutuhan, kan gitu. Kemudian setelah sampai lolos, sudah oke ya, sudah disetujui, sudah oke, sudah lewat pengujian, tinggal dipakai sistem di sini gitu. Ya, menggunakan apa? Tentunya perawatan dan sebagainya menggunakan teknologi informasi. Nah, sistem di sini mungkin dikembangkan misalkan cuma 3 bulan, 6 bulan, tapi dipakai bisa tahunan. Nah, setelah nanti saat sistem dipakai tahunan, muncul tantangan baru, teknologi baru, peluang baru, atau masalah baru. Ya, mungkin di sini namanya obsolescence, ya, penuaan, kita kembangkan kembali untuk mengatasi tadi. Kalau di sini banyak masalah sistem yang lama, ya kita kembangkan supaya mengatasi masalah tersebut. Kalau di sini muncul teknologi baru, tadi ingat ya, SI itu tergantung teknologi. Muncul teknologi baru, ya kita kembangkan untuk memaksimalkan teknologi tersebut. Dibuat, diproses, dikembangkan di sini. Kalau sudah oke, diuji, di testing, di coding, testing, kemudian ke sini deployment kembali,
rilis, pakai lagi. Nah, terus seperti itu teman berputar-putar ya. Ini berlaku untuk sistem misalkan yang berbasis misalkan organisasi misalkan ya kayak Justimik itu kan si akad kita udah berapa kali penggantian, kayak PMB kita. Dulu PMB kita masih apa? Masih manual. Nah, manual kemudian dikembangkan ya manual tersebut pakai desktop. Desktop kemudian dipakai setelah selesai ya dipakai desktop tersebut. Muncul pandemi atau muncul ada peluang teknologi web internet untuk menjangkau pasar lebih luas supaya mahasiswa nggak mesti datang ke sini daftar, kembangkan lagi sistem berbasis web misalnya online. Ya, diproses di sini pembangunan sistem. Setelah selesai dideploy lagi yang baru, dipasang sekarang sistem berbasis online. Terus sama seperti itu. Masih ada lagi misalnya muncul nih fitur baru ke sini, kembangkan lagi. Deployment ulang. Develop ulang ya, kemudian di sini deploy lagi, pakai lagi. Nah terus seperti itu teman-teman. Sampai apa? Sampai sistemnya itu nggak ada lagi mungkin di dunia ini gitu. Nah pun demikian misalkan teman-teman ambil contoh sebuah startup. Saya ambil contoh Gojek ya. Kenapa Gojek? Karena itu mungkin yang teman-teman sering gunakan dan mungkin kita bisa ada kesamaan. Teman-teman kalau lihat Gojek, dulu itu Gojek nggak ada sistemnya ya. Anggap dulu tuh nggak ada sistem Gojek. Yang ada itu proses kalau orang mau naik ojek itu kan konsumen nyari tukang ojek nyari pelanggan gitu atau dia nunggu gitu. Ada celah di sana buat deploy dia, develop dia Gojek tersebut. Buat ya aplikasi menghubungkan antara konsumen dengan driver tukang ojek, kemudian dia via aplikasi atau via sistem. Uji awal, testing, coding lancar, deploy. Rilis ya, di deploy, dipakai tuh. Tukang ojek bisa narik, pelanggan bisa manggil tukang ojek, terjadi transaksi. Nah, kemudian apalagi misalnya di sana dia nangkap peluang yang baru apa? Misalkan konsumen ternyata yang diantar itu kan gak hanya orangnya oleh ojek tersebut. Bisa jadi yang diantar itu adalah barang. Dia bikin rilis, GoFood misalkan. Maaf, Gosen dulu ya, Gosen kalau barang, nanti barang yang dipindahkan orangnya nggak ikut, Gosen atau GoBox misalkan. Deploy lagi, rilis lagi. Muncul ada peluang ini nih, ya ternyata konsumen itu pengen beli supaya orangnya nggak pindah, tapi langsung aja konsumen beli makanan dari suatu toko nanti dikirim oleh driver ke konsumen. Nah, nambah lagi kan usernya. Kalau tadi cuma driver sama ada konsumen, sekarang selain driver konsumen ada lagi pihak toko atau pihak kedai yang buka makanan. Rancang lagi di sini, analisis lagi kebutuhannya, desain lagi, testing, oke, udah jalan, deploy sekarang, muncullah aplikasi yang namanya GoFood. Nah, bisa jadi seperti itu ya, step by stepnya, kalau nggak sekaligus gitu kan, ketika di awal itu, bisa jadi seperti itu. Karena teknologinya, ada idenya, ada teknologinya, termasuk misalkan, dulu pembayaran masih pakai cash, dia bikin deploy ulang namanya pembayaran berbasis non cash misalkan atau yang non tunai misalkan ya misalkan pakai GoPay atau pakai yang lainnya dan sebagainya deploy lagi. Nah itulah teman-teman contoh kita gimana posisinya kita di sini main sampai itu selesai dirilis deploy udah. Nah urusan bagian mengoperasikan bagaimana mendeploy membackup data deploy bagaimana security-nya dan sebagainya itu bukan urusan tim development. Karena sudah dirilis itu cuma bagian dari operation ya. Seperti itu ya. Nah ini penjabarannya ya tadi ya. Jadi pengembangan sistem itu bisa berapa dari mana? Dari adanya sistem. Ya, adanya sistem seperti tadi. Konversi itu dari pengembangan ke operasi, obsolete itu dari operasi ke pengembangan. Makanya sistem apapun ya, secanggih apapun karena teknologinya berkembang pesat, akan ada kemungkinan selalu dikembangkan ulang, di-develop ulang. Apalagi kalau muncul masalah, misalkan yang terbaru ya, misalnya nih, pandemi ini ya, sistem ujian di Justimik dulu itu ujiannya itu manual, misalnya di lab lah, online, offline ya. Ujiannya udah pakai sistem tapi masih offline, masih LAN di lab. Karena kenyataannya tersebut sekarang pandemi nggak boleh ke kampus, ya mau nggak mau deploy di sini sistem. Ujian online supaya bisa ujian nggak mesti ke kampus, deploy aja rilis ujian sekarang bisa di rumah.
Saya kira itu teman-teman terkait sistem life cycle. Ada yang ditanyakan barangkali? Ini sedikit ya, tapi mudah-mudahan ada hal yang bisa ditangkap oleh teman-teman. Insya Allah sudah cukup, Pak. Oke, cukup ya. Walah, sudah jam 5 ya. Aduh, maaf nih ya, keantengan saya ini ya. Oke, jadi kurang lebih itu ya. Jadi pahami bahwa kalau Anda lihat yang barusan artinya apa? Teman-teman berada di sini di kuliah informatika, belajar ini peluang besar bagi Anda. Ya, tinggal tangkap Anda mau jadi apa nanti? Apakah hanya jadi pengguna sistem? Atau Anda mau jadi owner sistem? Atau mau salah satu dari tim development system? Termasuk IT operation juga dia tetap ada ya, ada orang yang di sana bagaimana misalkan merawat, maintenance dan sebagainya. Tapi paling tidak kalau Anda tertarik di IT development atau IS development, banyak peluang di sana. Ya, seperti itu ya. Atau mau seperti saya jadi pengajar, ya mengajarkan ini ke orang ya bangga seperti itu. Dan alhamdulillah ya, saya punya beberapa mahasiswa yang sekarang kerjanya di tim IS development di suatu lembaga, ada yang individu sebagai software developer individu, ada yang kerja di perusahaan, gitu, ada yang di sama-sama yang lain, dan saya ikut bangga lah, artinya bahwa mungkin salah satu mata kuliah saya dengan programming yang lain itu bisa masuk dan sekarang bisa kerja sebagai tim development, entah itu sebagai programmer, mau back end, front end, mau mobile, mau web misalkan ya, atau misalkan ada yang sebagai IT supportnya, ada yang UI UX-nya, ada yang database-nya, jaringan dan sebagainya. Itu tergantung skill teman-teman. Oke, saya kira itu ya teman-teman. Mohon maaf ya terlambat waktunya, sedikit. Sekian dari saya. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan ya, karena pandemi belum selesai. Tetap jaga kesehatan supaya teman-teman lancar kuliahnya, menyongsong mungkin semester 5-6 ya di tingkat 3, kemudian tahun depan mungkin teman-teman sudah bisa skripsi untuk menempuh kelulusan. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absensi kok maaf, Pak.